Di Korea ribuan orang meninggal sendirian setiap tahunnya, bukan karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan, tapi memang nggak ada satupun yang sadar bahwa mereka sudah tiada. Jasad mereka biasanya ditemukan setelah berminggu-minggu kemudian gitu, ketika muncul bau busuk dari kamar kecil yang terkunci. Fenomena ini disebut godoksa di Korea Selatan, yang artinya kematian dalam kesepian gitu. Bukan cuma sepi doang guys, tapi benar-benar dilupakan. Di tahun 2010 ada 580 kasus, di tahun 2021 ada 3.378 kasus, yang mana 85% korbannya adalah pria. Dan banyak dari mereka berusia 30-50 tahun, yang mana usia ini adalah usia produktif. Godoksa ini bukan cuma sekedar kemiskinan ekstrim gitu ya guys ya. Banyak korban yang dulunya itu punya keluarga, punya pekerjaan, punya karir yang bagus gitu ya. Tapi persatu persatu apa yang mereka miliki itu hilang. Bayangin aja circle-nya guys ya. Misalnya kehilangan satu hal yaitu pekerjaan. Kalau pekerjaannya hilang, akhirnya harga dirinya runtuh ya. Pride-nya itu nggak ada lagi gitu ya, dan akhirnya memperburuk hubungan dia dengan keluarga ataupun istri dan lain-lain sebagainya gitu ya, dan akhirnya membuat apa, dia memutus koneksi ke sosial gitu ya, dan akhirnya apa, depresi datang pelan-pelan datang ke orang ini tanpa ada satu orang pun yang tahu. Aku kasih contoh cerita ya dari atlet terkenal di Korea namanya Kim Byung Chan. Dia ini atlet peraih medali emas di Asian Games tahun 1990 gitu. Dia mengalami kecelakaan yang akhirnya dia lumpuh ya, mengalami jatuh miskin dan juga hidup sendirian. Nah, hidup sendiri, tidak berinteraksi sosial dengan siapapun gitu ya, keluarga juga nggak mencari dia, dan akhirnya pada tanggal 30 Juni 2015 dia ditemukan meninggal dalam keadaan membusuk di dalam kamar kosnya. Biasanya yang pertama kali datang bukan keluarga, malah petugas pembersih khusus gitu. Di Korea itu ada petugas ya yang secara khusus mereka itu membersihkan jenazah yang terlambat ditemukan. Salah satu petugasnya ini adalah namanya Kim Se-byul ya guys ya. Dimana dia ini pernah punya pengalaman ya, dia buka pintunya, bau busuk itu langsung nusuk ke tenggorokan gitu. Dan tubuh si korban sudah meledak dan cairannya itu sudah meresap ke lantai kayu. Dimana dia nggak punya pilihan tapi harus nyongkerin lantai kayu itu satu persatu sambil tahan nafas. Meskipun dia sudah pakai APD lengkap dan juga masker industri, tapi tetap aja guys nggak bisa mencegah baunya itu sampai nempel ke kepala dan juga ke tenggorokan sampai berhari-hari gitu. Setelah dari situ Kim Se-byul itu nggak bisa makan nasi berhari-hari guys, karena masih kebayang sama baunya, dan juga dia itu setiap malam juga mimpi buruk gitu. Bahkan beberapa petugas itu punya trauma. Gilanya lagi, beberapa hari setelahnya keluarganya itu datang bukan untuk berduka tapi untuk cari sertifikat rumah. Gila nggak tuh? Kodosannya dimulai pada saat semua koneksi itu hilang, nggak ada pesan, nggak ada kabar, nggak ada yang mencari gitu ya. Dan pada saat akhirnya ditemukan, yang datang bukan keluarga tapi petugas untuk membersihkan tubuh yang membusuk sendirian. Godoksa ini bukan cuma soal kematian guys, tapi tentang hidup yang perlahan dilupakan gitu ya. Dan menurut kalian, apa yang paling bisa dilakukan untuk mencegah ya orang-orang itu merasa sendirian di dunia ini? Please komen di bawah. Begitu dulu video hari ini, see you in the next video.